andai kata ya, saya tidak menuduh. Kita tahu pemodal Indonesia itu adalah 9 naga. Iya. Nah, 9 naga ini bisa-bisa saja memodali salah satu paslon. Nah, nanti orang dia dititipkan. Ada titip menitip itu terjadi, tapi kalau boleh saran supaya suatu kementerian itu terjaga marwahnya, itu lebih elok menurut saya ditugaskanlah memang orang-orang yang ahli di bidang itu. Ketika sesuatu bidang tidak diserahkan kepada ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Itu Nabi yang bilang itu. Sepanjang jabatan Pak Jokowi udah berapa kali terjadi reshuffle? Iya, sering sih, beberapa kali. Kayak permainan aja jabatan gitu kan, reshuffle. Dan itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Quotient TV bersama saya Iqbal Rosyid. Kita kembali lagi di dalam cerdas hukum ya, pembahasan cerdas hukum segmennya. Kali ini kita akan membahas isu yang sedang ramai, itu tepatnya mengenai pergeseran pemerintahan sekarang ya, dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo gitu. Tepatnya nanti tanggal 20 Oktober akan dilantik Pak Prabowo dan Pak Gibran sebagai presiden dan wakil presiden. Nah, isu yang ramai adalah mengenai siapa-siapa yang akan menjadi menteri di dalamnya gitu. Karena ada beberapa nama yang menjadi perdebatan lah di sosial media gitu. Seperti nama artis Raffi Ahmad dan lain-lainnya. Kali ini kita sudah kedatangan 2 orang narasumber yang merupakan praktisi hukum, udah pastinya. Ya, Bang Deki dan Bang Ali. Gimana abang-abang, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bung Iqbal. Gimana perkara-perkara lancar Bang, abang? Alhamdulillah. Bang Deki? Lancar. Alhamdulillah lancar, dan beberapa udah selesai. Oh, udah selesai juga? Udah selesai? Beberapa. Yang investasi bodong ya? Investasi bodong, asuransi. Alhamdulillah. Bang Ali ini spesialis investasi bodong. Bang Diki asuransi dulu pernah nanganin ya, lawan salah satu platform terbesar lah asuransi di Indonesia. Saya juga kebetulan dulu skripsinya asuransi. Oh, pantes ya, memang udah ranahnya lah ya. Cocok klop dengan Alpin, Pak Ketua. Oke. Kita masuk ke pembahasan ya gini. Jadi kemarin tuh sempat rame Bang kalau ada beberapa nama yang dikabarkan akan menjadi menteri gitu. Contohnya Raffi Ahmad gitu. Ya, gimana Pak Raffi Ahmad ini dikabarkan akan mengisi posisi sebagai menteri ekonomi kreatif. Oh, yang posisinya Pak Sandiaga Uno gitu. Ya. Sebenarnya gini, pertanyaan langsung aja gitu. Kalau sebenarnya gimana sih kalau dari perspektif hukum gitu mengenai pemilihan menteri gitu, gitu. Gimana itu Bang kalau dilihat dari segi hukumnya gitu? Coba mulai dari Bang Deki aja, Bang Deki. Siap. Senior saya kebetulan Bang Ali yang sama di sini ya. Jadi sebenarnya tentang pemilihan atau pengangkatan menteri-menteri itu memang pure hak prerogatif dari presiden. Ya. Itu kan diatur di konstitusi atau di pasal 17 Undang-Undang 1945 Undang-Undang Dasar kita. Nah, di situ ditulis atau dimuat di dalam Undang-Undang Dasar itu bahwa presiden itu memang mempunyai hak prerogatif untuk mengangkat atau memilih menteri sesuai dengan kebutuhan oleh presiden itu sendiri. Nah, untuk itu kalau presiden mau pilih ini dan itu boleh-boleh saja gitu, sepanjang ada nanti role secara normatif yang harus diperhatikan. Kalau secara normatifnya seperti itu. Sama lah ya kurang lebih Bang. Tapi ada nggak sih kemungkinan tendensi titipan seperti itu? Kayak nepotisme. Sebenarnya ya kalau masalah nepotisme ini itu secara normatif di peraturan perundang-undangan sudah ada yang mengatur itu. Seperti Undang-Undang 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan lembaga negara yang bersih dan jujur tanpa KKN gitu kan.
Tapi yang harus kita perhatikan sekarang, sistem ketatanegaraan negara kita, Indonesia, kita harus merujuk dulu sistem apa sih yang kita pakai. Nah, untuk mengurut atau melihat ada nggak potensi korupsi atau KKN itu nanti di praktik pengangkatan menteri ini, tentu kita harus merujuk sistem hukum, sistem ketatanegaraan kita di Indonesia ini. Secara gamblang, kita bisa katakan sistem yang dianut, sistem ketatanegaraan yang di Indonesia itu, kita menganut sistem trias politika yang diperkenalkan oleh John Locke, kemudian dimasyhurkan oleh si Montesquieu gitu. Kita ada mengenal istilah lembaga yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Nah, kemudian dalam itu ada teori yang mengatakan teori pemisahan teori pemisahan jabatan atau teori pembagian. Nah, kita harus lihat teori yang kita pakai, teori pembagian atau teori pemisahan. Kalau seandainya yang kita pakai di Indonesia yang kita praktekkan itu teori pemisahan, maka betul satu lembaga dengan lembaga lain nggak boleh sering intervensi. Ya kan, umpamanya eksekutif, katakanlah seorang presiden itu nggak bisa diintervensi oleh yudikatif. Ya kan, nggak boleh diintervensi oleh legislatif. Kalau kita menganut teori pembatasan, tapi kan kita di Indonesia kita bukan menganut teori pembatasan, tapi teori pembagian, di mana satu lembaga, katakanlah yudikatif, eksekutif, dan legislatif mempunyai wewenang untuk mengontrol di lembaga-lembaga tertentu. Katakanlah seperti legislatif, dia mempunyai kewenangan untuk mengontrol jalannya di lembaga pemerintahan seperti eksekutif, seperti kepresidenan dan segala macam, seperti itu, Bang Iqbal. Saya mau ke Bang Ali ya. Terima kasih Bang Deki atas penjelasannya. Saya mau ke Bang Ali gini Bang. Kita kan sebelumnya pernah podcast juga Bang soal pemilu kada serentak itu deh Bang ya. Nah, salah satunya bahas mengenai ya kemungkinan hal buruk yang terjadi gitu. Pun mungkinkah hal-hal seperti itu, tendensi titipan segala macam di dalam pemilihan menteri ini ada kemungkinan nggak sih Bang gitu? Iya, soal titipan atau tidaknya itu Bung Iqbal itu memang terjadi di lapangan sepanjang pemerintahan yang telah kita lalui. Ya kan, karena orang-orang yang membantu pada saat pemilihan itu terjadi ataupun yang berjasa itu pasti diambil oleh Pak Prabowo atau presiden terpilih. Ya, jadi soal titipan atau tidak itu terjadi. Baik bantuan dana, bantuan tenaga. Nah, kalau contohnya ibaratnya ada pikiran bantuan dana, ibaratnya dari salah satu orang mungkin dia tidak mungkin di posisi itu, tapi dia bisa membantu dana kampanye waktu itu, maka orang dialah yang dititipkan. Itu terjadi. Seperti ibaratnya contoh andai kata ya, saya tidak menuduh. Kita tahu pemodal Indonesia itu adalah 9 naga. Nah, 9 naga ini bisa-bisa saja memodali salah satu paslon. Nah, nanti orang dia dititipkan. Ada juga di lembaga lain seperti yang disebutkan Bang Deki tadi. Bukan hanya di lembaga eksekutif pemerintahan, di lembaga yang 2 tadi pun ada juga titipan. Baik legislatif maupun yudikatif. Jadi memang Indonesia ini yang sebagaimana tadi dikatakan oleh Bung Deki ya, kita memang condong lebih menganut ke sistem trias politika yang dikeluarkan oleh John Locke dan Montesquieu, di mana 3 kekuasaan itu, pemerintahan, eksekutif, dialah yang menjalankan undang-undang, legislatif atau DPR RI, dialah yang membuat undang-undang. Yudikatif atau kehakiman, dialah yang memutus jika peraturan ini dilanggar. Nah, inilah fungsi dan tugas dari 3 kekuasaan atau lembaga itu sendiri. Nah, kita kan fokus kita di eksekutif ya. Iya, eksekutif kalau itu. Apakah ada titip menitip? Itu terjadi, tapi kalau boleh saran supaya suatu kementerian itu terjaga marwahnya, itu lebih elok menurut saya ditugaskanlah memang orang-orang yang ahli di bidang itu. Nah, kalau ibaratnya yang terjadi seperti yang lalu kan, saya tidak menyalahkan Pak Jokowi, tapi dengan dibuatnya
Menteri Agraria seorang militer, Pak Agus Harimurti. Menurut saya itu tidak sinkron karena keilmuan dia bukan di agraria, BPN, pertanahan. Cross ya. Dia di kemiliteran. Dia lulusan akademi militer di Magelang. Itu konsen keilmuan dia itu harusnya dia ke pertahanan atau di bidang-bidang kepertahanan. Dia tidak, kalaupun ada yang terjadi di dalam pertahanan, dia tidak akan bisa memberikan keputusan yang murni secara keilmuan dia. Karena kita sebagai orang yang beragama ya, dalam agama itu dibilang ketika sesuatu bidang tidak diserahkan kepada ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Itu Nabi yang bilang itu. Kalau dalam ajaran agama saya, dan ketika Nabi berkata itu, saya yakin 100% dalam agama saya tidak akan meleset. Oke, tapi menyikapi itu sebenarnya ada juga informasi yang mengatakan bahwa Pak Prabowo itu ingin mengusung bahwasanya konsep di kabinetnya itu adalah Zaken Kabinet. Apa itu Zaken Kabinet? Zaken Kabinet adalah menaruh orang yang ahli di bidangnya gitu. Jadi menunjuk menteri yang sesuai dengan bidangnya. Tapi pada akhirnya, sesuai yang Abang Ali sampaikan juga, bahwa ya kita nggak bisa nutup mata juga soal partai-partai politik tetap menaruh ya orang-orang yang di dalam situ gitu. Walaupun ya kalau isu-isunya masih banyak kayak Pujastuti itu mau siapa? Itu mau naik lagi Bu Susi mau naik lagi gitu nama-nama. Kemudian Menko Polhukamnya masih Pak Erlangga Hartarto, masih orang-orang lama juga gitu. Iya. Tapi sebenarnya yang jadi pertanyaan adalah segini, bagaimana sih mekanisme pengawasannya gitu? Karena gini loh Bang, kalau kita berkaca dari kabinet sebelumnya Indonesia Maju, itu kan berapa kali lah terjadi reshuffle gitu. Maksudnya kenapa terjadi reshuffle gitu? Padahal kan itu orang yang tunjuk langsung sama ya presiden gitu. Apakah tidak ada pengawasannya dalam kinerja gitu? Kalau dari sudut pandang hukum gitu gimana sebenarnya Bang? Siapa dulu? Saya dulu apa Bang Deki? Abang Ali boleh ya? Iya. Kenapa terjadi reshuffle itu ya? Iya. Kemarin itu yang pasti satu penilaian dari presiden itu hak prerogatif, kan? Yang satu lagi ketika partai ataupun salah satu partai yang ada di situ, yang kader dia di pemerintahan itu di menteri itu, ketika partai ini tidak lagi bersinergi, tidak lagi berkoalisi dengan pemerintah, dengan presiden, maka itu akan diresapel semua kader-kadernya. Contohnya ya, jadi kita boleh tinggi. Contohnya PDI menyatakan tidak mendukung lagi Pak Presiden. Coba cek sejak dia mendeklarasikan tidak dukung, semua menteri kader PDI habis. Semuanya, apa sebut namanya? Yasona Lawli diganti. Semua orang-orang PDI yang ada di situ diganti. Itu kenapa reshuffle? Ketika partai kader, ketika partai itu tidak lagi berkoalisi, tidak bekerja sama lagi, tidak menyatakan sikap yang bekerja sama dengan presiden, maka kader-kader partai yang ada di pemerintahan itu akan reshuffle. Gitu. Dan satu lagi mungkin karena ada pengawasan mungkin baik dari masyarakat, baik dari anggota dewan, mungkin ada bersurat ke presiden bahwa menteri ini nggak benar gitu. Itulah reshuffle. Gitu Bu. Kalau Bang Diki ngeliatnya seperti apa? Saya sepakat dengan yang disampaikan sama Bang Ali tadi, betul. Karena hegemoni politik di Indonesia itu atau di negara itu sangat besar. Makanya saya mulai dari berbicara melalui sistem ketatanegaraan kita seperti apa sih di Indonesia ini gitu. Karena untuk berbicara seperti apa sih pengawasan dari lembaga-lembaga lain terhadap menteri-menteri yang diangkat oleh presiden itu kan. Kemudian kenapa kok terjadi reshuffle sementara dia sendiri yang memilihnya gitu. Yang pertama betul yang disampaikan oleh Bang Ali tadi, itu kan dia hak prerogatif dari presiden sendiri, ya kan, mau berhentikan atau mengangkat segala macam. Kemudian karena hegemoni atau kepentingan politik tadi, kalau memang menteri ini bertentangan dengan yang partai yang mengusung si presiden ini tidak mempunyai paradigma yang sama untuk suatu tujuan, tentu itu nanti akan buat gonjang-ganjing istana dong. Makanya diperlukan hal seperti itu. Nah makanya
dalam Indonesia sendiri, menurut saya, ini menurut pandangan saya, terjadi kekosongan hukum di sini, Bang Iqbal. Karena apa gitu? Karena kita menganut teori pembagian kekuasaan. Jadi bayangkanlah gini, kelemahannya seperti tadi, seperti yang dibilang Bang Ali tadi. Seandainya kepentingan politik antara presiden dan menteri-menterinya berbeda, maka habislah mereka di situ, partai-partai yang tidak berkuasa itu. Tapi kemungkinan yang paling kejamnya seperti Pak Jokowi kemarin masih harmonis-harmonis dengan PDIP, yang waktu itu dia diusung oleh partai PDIP, kemudian DPR-nya pun ketua DPR itu pun Puan Maharani yang berasal dari partai yang sama. Coba bayangkan. Kemudian berbicara yudikatif, 9 dari hakim konstitusi itu kan diusung dari 3 lembaga itu, 1 dari yudikatif Mahkamah Agung, 3 dari legislatif, 3 dari eksekutif. Itu kan semua jabatan politik pada akhirnya. Nah coba mereka merancang suatu peraturan perundang-undangan, dirancang oleh DPR, kemudian ditandatangani oleh presiden, kemudian disetujui oleh atau diketuk palu oleh si yudikatif Mahkamah Konstitusi, atau terjadi CR, mereka menolak itu. Kan kacau balau negara kita ini. Nah sebenarnya karena di sistem ini sudah seperti itu, maka seperti yang kita bahas di awal, praktek KKN itu sangat besar potensinya untuk terjadi. Kemudian juga dengan resapel itu bisa saja kan menghukum orang tanpa berdosa karena ketidaksenangan hati, karena perbedaan pikiran atau perbedaan paradigma, perbedaan partai politik seperti yang disampaikan Bang Ali itu, ya kan? Jadi nggak jadi objektif. Itu pula tentang pengangkatan, seperti pertanyaan Bang Iqbal pertama tadi, pengangkatan para menteri itu nggak sesuai dengan tupoksinya masing-masing, dengan kapasitas keilmuannya masing-masing. Terjadilah resapel ini. Sepanjang jabatan Pak Jokowi udah berapa kali terjadi resapel? Sering sih, beberapa kali. Kayak permainan aja jabatan itu kan, resapel. Dan itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Iya kan, sementara kita lihatlah rakyat-rakyatnya pada akhirnya kita lah yang jadi korban. Kita yang sebagai masyarakat yang jadi korban. Nah gitu, hegemoni politik itu memang luar biasa powernya gitu. Seperti itu Bang Iqbal. Tapi sebenarnya di dalam hukum sendiri Bang, ada nggak sih mekanisme pengawasan yang memang sejatinya memang disiapkan untuk mengawasi hal-hal seperti ini, kemungkinan yang terjadi seperti ini gitu. Karena ya pada akhirnya kita sebagai rakyat Indonesia yang menjadi korban gitu. Itu gimana Bang kalau dari sudut pandang hukum? Bang Ali mungkin balik ke Bang Ali. Hukum, lembaga pengawasan kan sudah dibentuk. Ya. Baik itu dari ombudsman dan juga lembaga yudikatif, anggota dewan kita, mereka memiliki fungsi pengawasan. Nah, ini kan soal jalan atau tidak kan gitu. Karena banyak fungsi pengawasan lembaga-lembaga negara ini tidak jalan, hanya menampung laporan masyarakat. Tapi fungsi pengawasan itu tidak laksanakan. Baik seperti contoh lembaga pengawasan komisi yudisial itu, ya kita melihat juga, mohon maaf ya, itu juga kurang powernya gitu, karena undang-undangnya nggak kuat juga. Nah fungsi pengawasan ada juga di anggota dewan kita. Nah mereka mau melaksanakan tidak. Dalam undang-undang itu kan, undang-undang anggota dewan itu mereka bahkan bisa melakukan pemberhentian terhadap presiden jika memang ketentuan syarat-syaratnya sudah sah. Soal fungsi pengawasan itu mungkin bisa diperkuat kalau lembaganya sudah ada. Kalau kita sebagai masyarakat sendiri sebenarnya bisa sejauh mana sih berperan terhadap, ya balik lagi kinerja menteri-menteri yang ditunjuk langsung oleh presiden gitu. Itu gimana Bang? Kalau Bang Deki diri, saya ke Bang Deki. Sebenarnya kan berbicara tentang pengawasan itu di setiap instansi atau di setiap lembaga tadi ada. Seperti yang disampaikan oleh Bang Ali tadi, ada ombudsman, kemudian ada KPK, ada BPK dan lain-lain. Kita secara secara normatif memang difasilitasi, adalah hak kita sebagai warga negara untuk melakukan pengaduan atau laporan kalau ada penyelewengan di antara aparat negara itu atau katakanlah pejabat-pejabat itu. Tapi apakah dia berjalan dengan motivasi dia dilahirkan? Kan ini yang menjadi soal, yang menjadi masalah. Kenapa menjadi soal? Karena gini, saya bisa bilang gini, karena kita berbicara ke masa lalu, krisis moral kita di Indonesia itu sangat rusak. Jadi orang-orang yang berada di lembaga pengawasan itu pun
harus dipertanyakan integritasnya. Iya. Kemudian karena hegemoni politik ini tidak tertutup kemungkinan orang-orang mereka yang ada di lembaga yang dikatakan Mengawasi. pengawasan itu, yang dibilang lembaga independen atau lembaga netral itu, seperti KPK, dia bertanggung jawab ke presiden. Iya. Nah kalau ini bentrokan antara kepentingan kepresiden, apakah dia punya taring untuk melawan presiden? Yudikatif gitu pula. Kalau ada nanti gini segala macam. Kalau dia ada ideologis dari suatu pemikiran umpamanya, berani melawan sama abangnya. Ya ini kan rahasia umum yang terjadi di lapangan, Bal. Iya. Itu ombudsman. Tidak tertutup kemungkinan orang-orang mereka juga yang dijaga di situ. Jadi semakin menjamurlah praktik KKN itu gitu. Sebenarnya secara formal atau secara normatif memang kita mempunyai wewenang yang sangat luas kalau terjadi kita mengalami melihat suatu hal-hal yang menyimpang dari situ, kita bisa melakukan aduan segala macam. Ada lembaganya gitu. Tapi praktiknya yang bermasalah gitu. Sistemnya bagus, tapi Iya. praktiknya yang bermasalah. Tapi kalau berdasarkan penjelasan abang-abang bahwasanya ternyata ya sebenarnya sistemnya tuh sudah bagus, itu pun lembaganya pun sudah ada. Tapi pada akhirnya itu mengakarnya ke satu tujuan juga gitu, mau bermuara di presiden juga pada akhirnya gitu. Iya, karena presiden itu selain kepala negara dia adalah kepala pemerintahan. Iya. Itu. Kuncinya di situ ya berarti. Iya. Seperti itu. Jadi menurut abang, udah langsung aja gitu. Apa nih harapannya dari abang gitu untuk menteri-menteri yang nantinya akan diberi mandat dan pada Prabowo selaku presiden Indonesia nantinya yang akan resmi dilantik pada tanggal 20 Oktober. Gitu. Mulai dari Bang Dekil. Kalau harapan kita tentu harapan yang sama, iya. Yang mengisi menteri-menteri itu tentu mereka yang memang betul-betul melayani masyarakat. Seperti motivasi yang ada di konstitusi kita, kemudian di Pancasila kalau kita berbicara lebih jauh ke ideologi Pancasila kan, tentu harus seperti itu. Nah, untuk mengisi orang-orang itu tentu nggak bisa orang-orang sembarangan, nggak bisa orang titip-titipan. Tapi selain dia mempunyai kapasitas keilmuan di bidangnya itu seperti yang disampaikan Bang Ali, yang mendasar itu yang paling substansi itu dia harus mempunyai integritas dalam artian moral yang kuat. Nah gitu. Menurut saya itu siapapun orangnya bisa di situ, Pak. Tapi orang ini harus kita uji itu. Selain basic pendidikannya yang selaras, juga moralnya sebagai manusia. Tapi itu selama ini yang kita kadang-kadang tidak diperhatikan. Karena apa gitu? Karena ditentukannya seorang bermoral itu melalui SKCK, Bang. Iya, masalahnya melalui SKCK gitu loh. Dan itu sangat mudah mengurusnya ya. Sangat mudah mengurusnya gitu. Ada pula titip-titipan segala macam. Iya benar. Di mana-mana ada oknum. Nah untuk membuktikan seseorang ini bermoral, nah itu menjadi susah. Iya kan? Barangkali itu menjadi catatan untuk Prabowo, Pak Prabowo. SKCK ya. Oke. Kalau dari Bang Ali gimana Bang Ali harapannya melihat fenomena ini? Harapannya ya, saya sih apa yang digaungkan, saya juga baru dengar juga Zaken kabinet ya. mana orang-orang ahli ditempatkan Dan di bidangnya ya. Saya sih sepakat dengan gaungan itu ya, Iqbal. Cuma tadi yang sama saya sependapat juga dengan rekan Deki juga tadi. Ya ada yang kurang, selain ahli harus dibentengi juga dengan moral dan integritas yang tinggi. Karena itu yang kita lihat memang kurang di negara ini. Jadi integritas itu terkadang goyah. Goyah ketika dia mau lurus tapi atasan maunya begini. Nah, dia bagaimana mau mengatakan kebenaran kepada yang dia hormati, atasan dia. Itu keberanian itu yang perlu diterapkan, ditegakkan. Maksudnya dia harus benar-benar patuh dengan hukum. Juga jangan patuh dengan atasan presiden. Nah, salah satu fenomena hukum, pembuktian hukum kita yang sangat masyhur di kalangan sarjana hukum, itu suatu ketika pernah di Jazirah Arab ada suatu khalifah terkenal namanya Ali bin Abi Thalib. Itu pedangnya itu dicuri oleh orang Yahudi. Dicuri oleh orang Yahudi dan semua orang tahu bahwa memang si Yahudi pencurinya. Semua orang tahu di kampung itu. Akhirnya dibawalah Yahudi ini ke meja persidangan.
Hakimnya saat itu namanya Surais. Nah, ketika itu yang datang sebagai saksi adalah anak-anak dari Khalifah. Iya, Khalifah presiden saat itu. Akhirnya hakim tegak lurus berdasarkan hukum acara pembuktian hukum Islam, berhubungan darah dengan tidak bisa dijadikan saksi. Sistem pembuktian akhirnya lepas ya. Itu salah satu integritas di mana presiden yang itu bukan di atas presiden malah, karena Khalifah itu waktu itu seluruh jazirah Arab, bukan hanya satu kawasan, bukan hanya Indonesia, bahkan seluruh Nusantara, Malaysia. Itu yang disidangkan, keberanian dia berani menyatakan tegak lurus kepada hukum. Dia tidak bisa diintervensi oleh atasan ataupun presiden. Itu yang kering di negara ini. Benar. Jadi saya sepakat dengan Jakin kabinet, tapi harus dilandasi dengan tadi yang Bung Deki bilang, integritas atau moral. Karena John Locke juga pernah bilang dalam bukunya itu, ya salah satu ahli hukum terkemuka dari Prancis kalau nggak salah, si John Locke ini, dia bilang bahwa moral itu adalah principle is the law. Moral is principle, foundation of law. Itu adalah fondasi dari hukum. Moral itu kata si John Locke adalah fondasi dari hukum. Ya, kalau moralnya udah bagus, maka fondasinya goyah. Iya. Oke. Terima kasih nih Bang Ali, Bang Deki, benar-benar informatif gitu, banyak dari hal-hal baru juga yang kita semua tahu. Mungkin pendengar juga baru pertama kali juga tahu. Benar. Dia mengenai hal Jakin kabinet ini. Jakin kabinet memang istilah yang ya awam lah di telinga kita orang gitu. Ya, yang kita menghindari hal-hal yang ditakutkan oleh masyarakat. Ketika Pak Prabowo menjabat, yakni militerisasi. Iya. Militer ya. Bapak Soeharto militer. Semua diisi orang tentara. Nah, itu mudah-mudahan tidak terjadi. Ya, semoga lah hal. Ya pun kalau memang terjadi ya semoga memang tetap pada akhirnya orang-orang yang memang berkompetensi sesuai yang dia bilang tadi, sesuai bidangnya gitu. Kalau tentara semua menterinya gimana? Iya. Pasti kan dia dapat 2 unit gaji dari TNI, dapat dualisme. Iya. Rangkap jabatan namanya gitu. Ya, seperti sih enggak sih yang hal-hal karena udah banyak para aktivis menakutkan. Ya, karena udah banyak juga aktivis-aktivis yang memang sering menyuarakan itu, utamanya teman-teman yang sering kamisan itu itu selalu menyuarakan. Karena orang-orang itu merasakan pahitnya kebebasan berpendapat itu di zaman Pak Soeharto. Ya. Pahitnya kebebasannya, cuma kalau ekonomi kata mereka bagus saat itu. Cuma kebebasan berpendapat itu susah katanya zaman saat itu. Langsung dihantam. Ya. Kalau sekarang ya harusnya sih lebih mudah untuk. Sekarang kebebasan berpendapat. Akhirnya gawat. Karena kemudahan teknologi juga. Oke. Mungkin ya segini aja pembahasan kita kali ini gitu. Buat Bang Deki, Bang Ali, terima kasih banyak, dan buat teman-teman semoga ini bisa menjadi sebuah insight yang bermanfaat ya, dan pesan untuk semua pendengar tetap kita janganlah berbicara yang aneh-aneh gitu ya, mengenai isu-isu yang belum pasti gitu. Karena kemarin menebar hoax gitu. Iya, janganlah menebar hoax, jangan menjatuhkan salah satu pihak. Betul, apalagi di mobil kada kan. Iya, kan mobil kada. Bajar-bajar sewaan. Kemarin kan isu-isunya banyak lah yang aneh-aneh gitu kan. Iya. Ya, semoga lah hal-hal segitu seperti itu. Karena suatu isu itu bisa menggoncangkan kenegaraan. Ya itu gitu. Itu dulu pernah di zaman Nabi, ya mohon maaf ya. Itu diisukan Nabi itu istrinya Nabi berselingkuh gara-gara istrinya ketinggalan di jalan, dibawa oleh sahabat. Diisukan saat itu istrinya Nabi ini sudah bermain api dengan sahabat yang bawa itu goyang kenegaraan Islam. Iya. Hati gara-gara salah bicara. Iya, itu memang bahaya seperti itu, Bang. Iya. Banyak kan isu-isu yang kemarin kan yang sempat naik kan isunya ya Raffi Ahmad itu yang dia diisukan menjadi menteri, kemudian naik mengenai doktoral kausalnya, terus tempat yang menaikannya digoyang segala macam gitu. Ya saya sih nggak tahu itu benar atau enggak gitu, belum coba untuk validasi, cuman paling enggak janganlah menjatuhkan salah satu pihak. Ya termakan lah, jangan gampang termakan. Ya jangan termakan sama informasi-informasi yang itu. Ya. Oke, terima kasih ya sekali lagi Bang Deki. Salam dari saya Iqbal.
Bang Diki dan Bang Ali. Salam Salam cerdas cerdas hukum. hukum.